warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faizatul Dina, mahasiswa PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Ngepanrejo kelas 6A semester Gasal pada materi penerapan hukum halal dan haram. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Saya berdoa, mulai. Rahmat, Ulfia, Umar, Putri Elsa, ya anak semuanya, silakan cek kerapian tempat duduknya dulu, bajunya silakan dirapikan juga. Bagaimana perasaanmu hari ini? Bersemangat tidak untuk belajar? Nah, tidak lupa Bu Dina akan mengingatkan tentang kesepakatan kelas kita, yaitu tentang salah satunya sikap disiplin atau taat aturan pada tata tertib yang telah ditentukan. Siapa yang hari ini sholat subuh? Alhamdulillah, banyak yang melaksanakan sholat subuh, artinya kamu disiplin taat pada perintah Allah. Garda Pancasila, aku pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Masih ingat tidak anak-anak pembelajaran minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, betul sekali, kita belajar tentang halal dan haram. Apa aja yang sudah kita pelajari? Arti, definisi, apa artinya halal? Kalau haram? Kemudian kita belajar apa lagi? Sebab-sebabnya apa itu? Kemudian proses. Luar biasa. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini fokusnya pada menerapkan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil analisis diagnostik asesmen awal, ternyata anak-anak sebagian besar sudah paham bagaimana menerapkan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Namun ada beberapa anak yang belum bisa mengidentifikasi, oh ini yang halal, ini yang haram. Pernah melihat kemasannya? Di kemasannya pernah memperhatikan
tidak? Ada sebuah logo di situ. Ya, ada sebuah logo yang bertuliskan apa? Halal. Siapa yang tahu apa toh artinya, maksudnya dari logo halal itu? Oh, katanya Mas Zuhair, kalau ada logo halal adalah makanan yang diperbolehkan. Setuju? Setuju. Kalau gambar yang kedua, coba lihat. Gambar apa itu? Babi. Ya, ini babi guling, babi yang sudah dimasak. Menurut kalian, menurut syariat Islam, bagaimana hukumnya babi itu? Haram. Kita akan membuat kelompok, ya. Kelompoknya sudah Bu Gina share di WA. Kemudian ini sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Oke, Bu Gina sudah meminta juga kalian untuk membuat yel-yel. Apakah sudah dibuat? Iya, ini untuk penyemangat, menunjukkan kekompakan kelompok kalian. Jadi kelompok hijau berani kami dengan gembira. Mantap. Kelompok biru hebat cepat dan ceria. Luar biasa. Kelompok ungu ceria hebat. Yes. Kelompok hitam lucu ya, ini kelompok hitam ini sepertinya calon-calon pelawak ini. Kelompok merah semangat membara. Wah, semangat membara. Tidak hanya kelompok merah tapi juga semuanya harus semangat. Kita akan bermain halal atau haram. Kamu akan menebak teka-teki halal dan haram. Ya, tidak boleh ada yang curang memberitahu yang di depan. Noval kan berada di belakangnya aku Adi. Noval nggak boleh bisiki haram. Gitu juga yang lainnya. Oke, biarkan yang di depan yang berpikir sendiri. Mana semangatmu? Semangatmu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Oke, sudah siap ini. Masuk. Ayo. Semangat.
sebelum ditempel diletakkan dulu ini nanti biar tahu. Oke, ini dibaca dulu, kemudian nanti kamu isikan hasilnya ke sini, dijawab sesuai dengan kasusnya. Kita bersama-sama kelompoknya ya. Ini sesuai persetujuan kelompoknya. Apakah ini sesuai tidak di sini atau tidak? Dan berjumpa. Klarifikasi ya ini ya. Novel yang tidak dikasih sama Santi, apakah benar apa salah? Sudah dikonfirmasi ini. Berarti sekarang bersama-sama membacakan kasus yang ini. Kasusnya dibaca, terus nanti jawabannya apa yang kita cari di buku referensi. Banyaknya ini. Nih yang ini kan belum terjawab. Kamu mencari apa manfaatnya? Ya, sesuai syariat. Sama-sama. Apakah sudah yakin? Kita lihat dulu semuanya, silakan melihat kasusnya seperti itu ya. Silakan membaca sendiri-sendiri di dalam hati. Kemudian hasilnya bagaimana? Silakan dimulai presentasinya. Saya dari kelompok biru akan membacakan hasil diskusi kami. Oke. Kasus ini termasuk haram larang minuman keras dilarang. Kami dari kelompok hijau akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Kasus ini termasuk haram karena akan mengambil uang milik kita. Halal atau haram? Haram karena diperoleh dari hasil mencuri. Uang itu aslinya halal atau haram? Tapi karena digunakan prosesnya dengan cara mencuri maka menjadi haram. Berarti ini adalah keharaman yang disebabkan karena apa? Proses. Tubuh menjadi tidak berdosa dan masuk surga. Masuk surga, Masya Allah. Oke, setuju? Oke, ada koreksi untuk kelompok umum? Ada Apa? kurang keras. Suaranya haram atau halal? Karena tidak ada apa katanya tadi? Logo halal yang dikeluarkan oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok merah akan membacakan hasil diskusi kami. Kasus ini termasuk haram karena bisa saja jika alat dan bahan-bahan itu bekas dari muatan babi tersebut sama saja haram. Kasusnya ini tadi perkaranya meragukan karena alatnya bisa saja digunakan sama ya tadi ya disebutkan untuk memasak ya halal dan juga yang haram, maka kita meninggalkan perkara yang meragukan itu ditakutkan nanti alatnya tercampur. Kasus ini termasuk haram karena prosesnya dengan besi dan tidak sesuai syariat Islam. Tadi tentang prosesnya disebutkan oleh kelompok hitam karena prosesnya penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Makanan halal, daging ayam segar, daging segar, sayur-sayuran, buah-buahan, ikan berai, makanan haram, babi, daging busuk dan ayam mati. Setuju tidak? Oke, silakan ditutup. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Beri tepuk tangan. Masya Allah, luar biasa, luar biasa untuk kelompok kalian semua. Tepuk salut. Jempol, 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 salut. Kelompok biru tadi juga sudah mampu menunjukkan sebab keharaman karena sifat asal, begitu juga dengan proses
perbuatan-perbuatan yang halal, kita akan terhindar dari merugikan orang lain. Oke, selanjutnya ada pertanyaan tidak yang sekiranya anak-anak belum paham? Sudah yakin jelas? Sudah paham tentang halal dan haram? Sekarang kita akan melaksanakan asesmen formatif. Kalian akan mengerjakan soal yang nanti Bu Dina bagikan. Kali ini dikerjakan sendiri. Menguasai tidak? Bisa paham tidak kalian dengan pembelajaran hari ini? Bisa ya. Selanjutnya ada manfaatnya enggak tentang pembelajaran hari ini? Kalian bisa mengetahui? Iya betul Mas Mer, mengetahui hukum halal dan haram. Dan apakah pembelajaran hari ini menarik? Apakah kalian senang? Jaga kesehatan, jangan malas untuk belajar supaya nanti kamu jadi anak yang pintar, soleh dan soleha. Pembelajaran minggu depan karena materi halal dan haram ini sudah selesai, maka minggu depan kita akan belajar tentang apa? Sahabat Nabi. Ada 4 orang yang disebut dengan khulafaur rasyidin. Demikian dari Bu Dina, kita ucapkan hamdalah bersama-sama karena kita sudah berhasil menyelesaikan pembelajaran hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Tetap semangat semuanya, kalian hebat belajar hari ini. Wassalamualaikum.